Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Atalik Tamrin, NIM E1S1200078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pada sistem operasi untuk memenuhi UAS semester mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, konsep proses. Menurut konsep proses, proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silbert Search, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi program. Sistem operasi mengeksekusi program dengan dua cara, yaitu batch system dan mengeksekusi job dan time shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Selanjutnya ada pembentukan proses. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process, membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk parents process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga kesemua proses-proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas atau perangkat masuk atau keluar. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagi sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Ada dua kemungkinan bagaimana jalannya running, proses induk dan turunan berjalan. Proses-proses tersebut berjalan secara konkuren atau proses induk menunggu sampai beberapa atau seluruh proses turunannya selesai berjalan. Terdapat juga dua kemungkinan dalam 103 pemberian ruang alamat atau address space. Proses yang baru. Proses turunan dapat merupakan duplikasi. Selanjutnya ada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir, serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Pada saat itu, proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call wait. Semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan proses lain. Suatu proses juga dapat diterminasi dengan sengaja oleh proses lain melalui sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, task yang ditugaskan kepada turunan tidak diperlukan. Dan yang terakhir, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Selanjutnya ada proses, status proses. Yang pertama itu ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua ada waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu
sebuah event seperti proses masuk atau keluar. Dan yang terakhir ada ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terdapat dua status tambahan, yaitu pembentukan dan terminasi. Yang pertama itu new, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Bisa kita lihat di samping itu ada gambar. Yang atas itu yang menunjukkan ready, yang ini menunjukkan running, yang ini yang sampingnya itu waiting. Penjelasannya, hanya satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Namun, banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupts dan proses tersebut kini berstatus ready. Dan yang terakhir, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti pada permintaan masuk atau keluar, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Selanjutnya ada hierarki proses. Sistem operasi yang mendukung konsep proses harus menyediakan beberapa cara untuk membuat seluruh proses yang dibutuhkan. Pada sistem yang simple atau sistem yang didesain untuk menjalankan aplikasi sederhana, sangat mungkin untuk mendapatkan seluruh proses yang akan dibutuhkan itu terjadi pada waktu sistem dimulai. Pada kebanyakan sistem, bagaimanapun juga beberapa cara dibutuhkan untuk membuat dan menghancurkan selama operasi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai proses pada sistem operasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.